Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Mr. Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan melakukan penyelesaian soal yang ada di bagian dimensi. Nah, kalau teman-teman ingin mereview penjelasan tentang dimensi, nah teman-teman bisa lihat di channel Mr. Fisika di playlist Seri Mekanika Fluida episode 5. Nah, di situ ada penjelasan kita mengenai dimensi. Nah, untuk kali ini kita itu akan membahas soal daripada dimensi. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama. Yuk simak mengenai soal dimensi ini. Nah, soal yang pertama itu gimana? Jadi, misalkan perpindahan suatu benda. Nah, jadi misalnya nih ya, perpindahan suatu benda itu dinyatakan dengan X sama dengan K T pangkat 3. Nah, dia nanya dimensi K itu apa? Nah, dimensi K-nya itu apa? Pasti dimensi dari K. Nah, mari kita rewind sejenak tentang peraturan yang ada dimensi. Nah, jadi dimensi itu menyatakan sifat fisika dari suatu benda. Dan dimensi itu dituliskan dalam simbol. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Dimensi besaran pokok itu diperoleh dari dimensi besaran turunan. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa, mungkin kita bisa rewind sedikit mengenai dimensi daripada besaran pokok yang ada. Lihat ya, dimensi itu ditulis dalam simbol. Oke? Dan dimensinya itu, dimensi besaran turunan itu dapat diperoleh dari dimensi besaran pokok. Nah, dan juga nama besarannya itu tuliskan dalam kurung persegi. Tapi, untuk kali ini sepertinya yang perlu kita ketahui adalah apa simbol-simbol daripada dimensi besaran pokok ini. Nah, besaran pokok itu kan ada massa, kemudian ada panjang, kemudian ada waktu, kemudian juga ada suhu, kemudian ada arus listrik, kemudian ada jumlah zat. Nah, kemudian ada jumlah zat dan ada intensitas cahaya. Nah, dimensinya, untuk massa itu ada M besar, panjang itu ada L besar, waktu itu ada T besar, suhu itu ada theta, arus listrik itu ada I besar, jumlah zat itu ada N besar, dan intensitas cahaya itu ada J besar. Nah, di sini kita tuliskan dulu pernyataan rumusnya. Ada X sama dengan K T pangkat 3. Nah, ingat di dalam aturan yang harus diketahui dalam dimensi ini, bahwasannya besarannya itu tuliskan dalam kurung persegi. Nah, jadi ini kita tuliskan di dalam kurung persegi. X sama dengan K T pangkat 3. Oke. Nah, X itu sama dengan jarak. Dan jarak kalau di besaran pokok itu sama dengan panjang, dan dimensinya simbolnya itu L. Jadi di sini kita bisa tulis L. Nah, sama dengan K, ini kita nggak tahu. Kemudian T ini tuh waktu. Nah, waktu. Oke. Nah, waktu itu di besaran itu kan dimensinya adalah simbolnya T. Jadi ini bisa kita tulis T pangkat 3. Nah,
Jadi dimensikannya itu apa? Nah, ini seperti menyelesaikan soal matematika biasa. Jadi K itu sama dengan L, ini L dibagi T pangkat 3. Nah, ini kita bisa naikkan ke atas T-nya, tapi pangkatnya berubah jadi negatif. Jadi dimensi K itu sama dengan L T pangkat minus 3. Nah, itu dia. Jadi, kalau misalnya teman-teman lupa bagaimana caranya menyelesaikan soal dimensi, teman-teman bisa tulis dulu simbol-simbol daripada dimensi besaran pokok ini. Kemudian teman-teman cari tahu ini panjang atau waktu, maka teman-teman tuliskan dimensinya yang berupa simbol. Dan jangan lupa untuk menuliskan besarnya dalam kurung persegi. Nah, kenapa? Karena dimensi-dimensi yang ada di dunia ini dari besaran-besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok. Jadi, misalkan seperti ini, X. Jarak itu berarti dia sama dengan panjang, dimensinya L. Kemudian ini T, waktu. Waktu itu dimensinya T besar. Dan kita cari deh dimensi dari besaran yang tersisa itu apa. Dan untuk kasus ini ada K, dan kita dapatkan dia LT pangkat minus 3. Nah, mudah kan? Nah, gimana kalau misalnya soalnya dalam bentuk yang lain nih? Nah, ini soalnya misalnya kita ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini misalnya nih ya, ada benda nih. Tenang, kita belum ngitung yang berat-berat kok. Nah, ada benda nih yang diberi dengan gaya S. Nah, di dalam fisika, percepatan benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja. Jadi, maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya, kalau misalnya dituliskan dalam bentuk matematis, itu seperti ini. Percepatan suatu benda, percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja. Nah, atau misalnya dituliskan bentuk rumus yang sering kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu F sama dengan M dikali A. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah dimensi resultan gaya ini apa? Nah, dimensi resultan gaya ini apa? Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ya, ini dimensinya apa? Kita tulis dia seperti ini ya. R dalam kurung sama dengan M dikali A. Nah, oke. Nah, coba kita ke bagian sebelumnya. M itu massa. Oke. Apa dimensi dari massa? Ada M besar. Kita tuliskan dia. Ada M besar. Nah, tapi untuk percepatan, apa nih? Nah, sebenarnya untuk percepatan ini kita pernah bahas ya di episode 5 bab dimensi. Dimensinya apa? Tapi nggak apa-apa, kita review saja dulu. Nah, untuk mencari A ini, kita tuliskan dulu apa rumus dari A, percepatan. Nah, A itu kan percepatan ya, kita tulis percepatan itu sama dengan kecepatan per waktu. Wah, ini jadinya seperti apa nih? Nah, seperti ini dia kalau dituliskan, sama dengan V per T. Nah, ini kan A sama dengan V. Jadinya kan ini T apa? Waktu, simbolnya T besar. Nah, ini gimana nih kecepatannya gimana? Nah, ini ada juga kita bahas di episode kita yang sebelumnya, di episode 5. Itu hari kita bahas besaran turunan kecepatan dan juga dimensinya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita ulangi aja.
kita cari kecepatan apa dimensinya. Nah, kecepatan itu kan rumusnya adalah jarak per waktu ya. Jarak per waktu itu bisa kita tulis seperti ini kan. X per T atau S per T. Jarak per waktu berarti jarak panjang berarti itu L per T besar. Nah, atau ini sama dengan L T pangkat minus 1. Ingat teman-teman, ingat. Nah, yang ini, daftar ini. Kita lihat ini jarak panjang. Itu sama dengan panjang, dimensinya L. Kemudian T waktu dimensinya itu T besar. Nah, kita tuliskan jadinya L per T. Nah, jadi ini kan bisa kita carikan jadinya dimensi daripada percepatan L T pangkat minus 1 per T. Nah, ingat, ini kan pangkat 1 ya T-nya. Kita naikkan ke atas, jadinya kan LT pangkat minus 1 LT pangkat minus 1. Nah, kalau misalnya pangkatnya ini positif, naik ke atas kan jadi negatif. Berarti itu kan jadinya LT pangkat minus 1 dikali T pangkat minus 1. Nah, jadinya ini kan pangkatnya dijumlahkan kan, karena dia perkalian. Jadinya kan untuk dimensi A itu sendiri percepatan jadinya L T pangkat minus 2. Nah, udah dapat kan kita dimensi daripada percepatan. Nah, tinggal kita masukkan saja kemari. Jadinya untuk dimensi resultan gaya F itu sama dengan M dikali L T pangkat minus 2. Oh ya, ini sorry, kurungnya dihapus ya, hanya untuk besarannya saja. Nah, jadinya untuk dimensi resultan gaya itu sendiri menghasilkan M L T pangkat minus 2. Nah, jadi itu teman-teman untuk menyelesaikan soal dimensi. Ingat daftar ini, kemudian teman-teman masukkan dia ke rumusnya, dan teman-teman akan mendapatkan dimensi dari perbesaran tersebut. Misalkan ini kecepatan, rumusnya apa? S per T. S itu panjang, jarak panjang. Dimensinya apa? L besar. Nah, kemudian waktu, T besar, dimensinya waktu. Nah, dapatlah kita dimensi dari kecepatan kan. Nah, terus itu berpengaruh ke dimensi di kebesaran turunan lainnya, percepatan. Rumusnya adalah kecepatan per waktu. Nah, tadi kecepatan apa dimensinya? Ini LT pangkat minus 1 per waktu per T besar. Sehingga dapatlah kita untuk percepatan itu dimensinya ada LT pangkat minus 2. Nah, jadi di sini hal yang perlu teman-teman ingat adalah daftar ini. Kenapa? Karena berdasarkan yang telah dijelaskan juga di episode 5 bab dimensi besaran turunan diperoleh dari dimensi besaran pokok. Jadi, hal yang perlu teman-teman ingat adalah ini dulu, dimensi besaran pokok, simbol-simbol daripada dimensi besaran pokok. Sehingga ketika teman-teman menyelesaikan soal-soal besaran turunan, yang dimana besaran-besaran yang lain itu adalah perpaduan daripada besaran pokok, maka teman-teman dapat menentukan dimensi yang ada di dalamnya. Seperti ini, dimensi resultan gaya. Rumusnya adalah massa dikalikan percepatan. Massanya besaran pokok, simbolnya M besar, kita udah dapat. Tapi percepatannya kita belum dapat. Percepatan itu rumusnya adalah kecepatan per waktu. Kecepatan itu rumusnya dari besaran pokok juga, jarak per waktu, jarak atau panjang, ya. Nah, di sini kita dapat kan dimensi percepatannya itu ada LT pangkat minus 2. Dan kita masukkan deh dia ke rumusnya gaya. Apalagi kita dia untuk dimensi resultan gaya adalah MLT pangkat minus 2. Nah, itu dia daripada soal dimensi untuk episode kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan stay tune untuk episode-episode yang ada di channel Misteri Fisika. Sekian dan terima kasih.